Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lesya Hida dari kelompok PGBBL B. Di sini saya izin untuk presentasikan acara ketiga terkait Ionic project yang diterapkan di register page. Jadi langkahnya mungkin hampir sama seperti yang kemarin login, tapi di register ini lebih kompleks karena banyak input yang harus diperbaiki seperti itu. Pada acara ini juga, ada pembenaran, modul, karena kemarin itu sempat ada, modul yang tidak bisa, menggunakan multiple komponen, seperti itu. Jadi satu komponen itu hanya bisa di satu modul. Jadi pada, eee, proyek kali ini juga, saya berusaha untuk membenarkan error tersebut. Jadi untuk, eee, awalan mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait gambaran besar dari proyek ini. Proyek ini berfokus pada register page, di mana register page ini merupakan, salah satu halaman yang harus dilewati oleh pengguna untuk mengakses aplikasi yang, eee, pengguna inginkan. Di mana, jika pengguna tidak memiliki akun, maka pengguna harus, melakukan registrasi terlebih dahulu di dalam register page ini. Di dalam register page ini terdapat, eee Ion header, di mana ion header ini memiliki toolbar, lalu, dilengkapi dengan button dan, title. Di sini titelnya tentu saja register dan ada button berupa ion back button, di mana ion back button ini digunakan, untuk berpindah dari, page register ke page login, seperti itu. Lalu selanjutnya di bawah ion header ini ada ion content, di mana di dalam konten inilah, yang Eee, programmer berusaha untuk, susun validasi function, lalu konten-konten yang dapat diakses oleh pengguna, seperti itu. Nah, di sini, saya jelaskan terlebih dahulu adanya form group ini ya. Form group ini bertugas sebagai, wrapper, di mana seluruh konten yang ada di dalam ion content ini memiliki satu kelas yang sama yaitu form group agar dapat, menggunakan fungsi get form seperti itu. Form group, dideklarasikan register form dot get form seperti itu. Nah, di dalam card ini terbagi atas 2 header yaitu kontak dan address information, di mana, eee, perbedaan, kedua ion card ini cukup terasa, atau fungsinya beda ya maksudnya. Di kontak ini isinya ada name, email, password, lalu confirm password, phone number, hanya seperti itu. Tapi kalau di address information itu, kita lebih berfokus kepada address yang dimiliki oleh pengguna. Seperti ada address, number, neighborhood, complement, zip code, state, city, dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawah sendiri, ini sudah dideklarasikan ada, button register, di mana memiliki function register ini ya, ini function-nya. Function-nya ini juga kita, eee, fungsikan. Kita coding hingga, membentuk sebuah, function yang bisa digunakan oleh pengguna, di mana function itu fungsinya untuk memproses data input yang telah dimasukkan pengguna, lalu diproses hingga memberikan keluaran yaitu sebuah akun baru yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan login, seperti itu. Nah, eee, mungkin saya akan sambil buka project-nya. Nah, di sini project-nya kita langsung masuk ke bagian register. Nah, di bagian register ini seperti yang saya bilang, di bagian atas ada back button, ini gunanya untuk kembali ke login, lalu kita bisa kembali lagi ke dalam register ya. Nah, ada 2 part, yaitu part kontak dan address information. Di bagian bawah ada button register. Nah, di dalam register ini seperti halnya, sama halnya di login kemarin kita juga ada app message, di mana itu sebuah komponen error message yang, dibuat di dalam source, app, lalu components, error message. Nah, di bagian sini. Nah, error message seperti ini.
Seperti ini ya. Ini, error message ini adalah suatu komponen yang, memberikan pengguna itu validasi. Jadi pengguna akan mengetahui benar atau tidak input yang ia masukkan, seperti itu, data diri yang ia masukkan. Di mana di sini kita memiliki beberapa, eee, validasi, yaitu yang pertama dari required, lalu ada, email, lalu ada isn't matching, dan yang terakhir ada, min length, di mana itu fungsinya beda-beda. Kalau untuk required adalah, kefungsian di mana, validasi itu umum. Seperti misal ada form yang kosong yang belum di-input oleh pengguna, itu akan muncul error required tersebut. Lalu ada, error email, di mana hal tersebut akan muncul pada bagian form email saja, di mana pengguna itu tidak menggunakan @email.com atau @gmail.com. Jadi tidak ada bla bla bla.com-nya itu nanti akan error, seperti itu. Lalu ada yang min length. Min length adalah, error saat pengisian password, di mana password pengguna, tidak, sama dengan atau lebih dari 6 seperti itu. Lalu yang terakhir ada isn't matching, di mana isn't matching ini sebuah custom juga ya, custom validasi di mana confirm password itu tidak memiliki, teks yang sama persis seperti password, seperti itu. Mungkin di sini akan saya contohkan di mana required itu bekerja. Seperti ini required bekerja, name is mandatory, itu required karena saat email tidak saya isi, itu juga akan email is mandatory, seperti itu. Ini kalau misal saya isi ya, seperti ini. Lalu, ini kan masih required ya, email is mandatory, password is mandatory itu required, itu umum. Lalu mungkin ini saya coba ya tanpa email ya, seperti ini. Nah, akan muncul email is invalid, di mana itu validasinya yang bekerja adalah validasi email. Coba kita isi dengan benar, misalnya @email.com. Nah, lalu akan hilang itu, apa namanya, error-nya. Lalu untuk password kita coba, eee, dia saat ini dia masih masih ini ya, masih apa namanya, required. Coba kalau kita isikan hanya satu. Nah, akan muncul minimum minimum of 6 characters. Jadi coba kita isi. Nah, sudah. Nah, kalau confirm password, kita coba isi berbeda ya. Password and repeat password are different. Jadi kita harus mengisikan sama persis seperti yang di atas tadi. Coba ini saya isikan persis sama seperti yang di atas tadi. Nah, sudah hilang itu nanti. Ini saya isi seperti ini ya, menghemat durasi. School State City. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa langsung pencet register aja. Di mana register ini tadi sudah ada fungsinya sendiri ya. Fungsinya akan, apa, membuat, pemrosesan ya, memproses data diri dari pengguna ini agar bisa digunakan untuk login, seperti itu. Dan data dirinya dapat tersimpan. Nah, nanti ada di sini nih, di save your password ini nanti akan muncul, seperti itu. Nah, seperti ini, close. Sudah di-close, kita bisa masuk ke bagian login. Ini ada loading-nya ya. Bisa kita masukkan yang tadi. Login. Oh, maaf, maaf. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Ini di bagian login. Kemungkinan ada yang
Version sekarang form has expired. Nggak tahu ya kenapa kok bisa kayak gitu ya. Harusnya bisa. Saya sudah terdaftar. Coba saya akan cek email dulu. Oh, maaf, maaf. Kurang kurang. Nah, seperti ini. Itu tadi kepencet kepencet, forgot email. Nah, jadi mungkin sekian dulu video presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga tadi di bagian login, ada kesalahan. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.